Haleluya. Shalom aleihim. Alaihim shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi senyuman kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadapi beban hidup bersama Kristus. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan 10, bacaan kedua Roma 8 ayat 9, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 13, dan Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih, kita semua saudara pasti sering merasakan kelelahan, kepenatan di dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Sepertinya beban itu tak henti-hentinya di dalam kehidupan kita. Datang silih berganti. Sering kita tak kuat dalam kepenatan itu. Kita menjadi stres dan akhirnya depresi karena keputusasaan. Akibatnya merusak iman kita, saudara. Iman seseorang menjadi rusak karena beban hidup. Terjadi saat seseorang tidak lagi bisa melihat terbukanya pintu pengharapan dari Tuhan dan mempercayakan hidup pada pemeliharaan Tuhan. Seseorang yang terlihat berbahagia dari luar, saudara, ternyata bisa saja menyimpan banyak beban hidup jika kita mengenalnya dari dalam. Asal beban hidup tersebut bisa bermacam-macam, saudara. Bisa dari sumber-sumber eksternal ataupun sumber-sumber internal. Namun demikian, saudaraku yang terkasih, semua beban hidup yang ada memerlukan respon kita yang tepat. Yesus melihat itu semua. Melihat beban hidup yang kita tanggung, yang tak dapat kita pikul, dan tergerak oleh belas kasih-Nya, Yesus mau mengurangi beban itu, saudara. Bukan menghilangkan, mengurangi beban itu. Ingat, Yesus mau mengurangi beban yang ada pada kita. Karena dengan adanya beban, berarti iman kita diuji. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kata Yesus kepada kita yang berbeban berat di dalam Injil hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saudaraku, Yesus menyerukan kepada kita yang berbeban berat. Marilah kepadaku. Maksud Yesus, saudara, adalah jangan ragu untuk datang kepada Yesus memohon pertolongan dan kekuatan ketika hidup kita terasa berat karena beban hidup kita. Jangan datang kepada keputusasaan, saudara. Dalam Yesus selalu tersedia pintu-pintu pengharapan yang terbuka. Dikatakan pula oleh Yesus di dalam Injil hari ini, belajarlah kepadaku. Maksud Yesus, saudara, adalah mari kita mau mengenal kehendak Allah dalam segala beban hidup yang kita alami. Dengan mengenal kehendak Allah dengan baik, kita tidak akan membiarkan diri kita dihancurkan oleh beban kehidupan ini. Beban kehidupan bahkan bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat selalu bertumbuh dalam kehendak Allah. Dan dikatakan oleh Yesus, pikulah kuk yang kupasang. Maksud Yesus adalah kita tidak mungkin menjadi manusia yang sepenuhnya bebas dari beban kehidupan. Namun saudara-saudara, ketika kita mengalami beban hidup, kita itu
dengan kacamata iman, kita akan merasakan beban hidup tersebut dengan cara yang berbeda. Dan kita akan merasa beban itu ringan sekali. Yesus juga mengatakan kepada kita, dan ini adalah harapan dari Yesus. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Saudaraku, kita diharapkan untuk dapat serupa dengan Dia, Yesus Kristus, Sang Junjungan kita. Di mana Dia yang lemah lembut, rendah hati, penuh belas kasih. Jika kita mau belajar tentang Dia, Tuhan kita, saudara, maka kita akan mengalami kelegaan, ketenangan di dalam jiwa kita, sekalipun beban yang dihadapi itu sungguh berat. Perenungan minggu ini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa selagi kita masih bernafas di dunia ini, maka kita tak terlepas dari berbagai macam beban. Hadapi beban itu bersama Kristus. Kita mau hidup selalu di dalam Kristus, mau selalu datang kepadanya, karena kata Yesus, marilah kepadaku. Kita tak cukup hanya datang kepadanya, saudara, tetapi kita mau belajar kepadanya. Katanya, belajarlah kepadaku. Kita mau lebih mendalami akan pribadi Yesus Tuhan, dan berusaha untuk dapat serupa dengan Dia, dan menghidupi setiap pengajaran, setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dengan datang kepadanya dan belajar darinya, saudara, berarti bersama Dia kita mau pikul kuk itu. Dan katanya ini, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang tidak akan melebihi kemampuan kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau hadapi setiap beban yang ada bersama Kristus, tapi bukan memfokuskan beratnya beban itu. Yang kita fokuskan bahwa bersama Kristus kita bisa melampaui semuanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom alaikum.